Selamat pagi Headline sekalian, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata kembali bersama Headline di pagi hari ini tentunya. Wow, kalau berbicara bulan Februari, satu hati tentu akan juga sama-sama dengan dunia dibilangnya bulan kasih sayang. Padahal buat saya kasih sayang harus ada setiap hari, bukan Headline, tapi tidak masalah. Kita kali ini tetap akan berbicara tentang love language bikin hubungan makin langgeng. Kalau berbicara love language, kita tentu paham sekali bersama-sama kita mengetahui adanya 5 katanya bahasa cinta atau bahasa kasih, bahasa satu hati ya yang biasa diberikan atau kita lakukan sehari-hari baik itu dalam sadar atau tidak sadar menjadi kebiasaan kita. Namun pagi hari ini saya tidak sendiri. Kalau biasanya ada narasumber, kali ini juga tentu tidak hanya narasumber tetapi juga ditemani oleh seorang pakar yang akan membahas bersama-sama tentang 5 bahasa kasih kita atau bahasa cinta kita pada saat mempersiapkan bulan kasih sayang tentunya ya. Bersama saya hadir Anissa Hardianti Pratama. Beliau adalah mahasiswi. Selamat pagi Anissa. Anissa posisi ada di daerah mana? Aku ada di daerah Jakarta Selatan, Kak. Jaksel. Anak Jaksel nih bahasanya beda ya. Enggak dong. Jadi bahasa kasihnya Jaksel nanti boleh dipraktekin nih ya. Dan ada juga Kak Nabila, beliau adalah mental health enthusiastic. Nah, kalau kita berbicara mental health, siapa sih yang nggak mau punya jiwa yang sehat? Jiwa yang sehat merupakan awal dari kesehatan semuanya pastinya. Pikiran, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Nah, selamat pagi Kak Nabila. Senang sekali nih Kak Nabila bisa sama-sama dengan kita di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ayu, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Kak Anissa. Iya. Iya, kita akan menyapa headline sekalian ya. Kalau berbicara 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih, sedikit mengulas kelimanya itu adalah pertama mungkin kata-kata. Di mana kalau orang yang sedang dipuji atau sedikit-sedikit baperan dengan kalimat, nah ini biasanya larinya nih ke bahasa kata-kata atau bahasa cinta yang diucapkan dengan kalimat. Ya, yang berikutnya adalah quality time atau kebersamaan. Bagaimana waktu yang ada dilakukan untuk membuat sesuatu kegiatan yang ternyata itu adalah suatu ungkapan kasih sayang yang sangat berpengaruh bahkan menguatkan ini 5 bahasa cinta ini akan menguatkan self confidence seseorang khususnya pada saat kita sedang bertumbuh ya. Bertumbuh ini tidak selalu harus anak kecil loh. Hotline bertumbuh ini juga orang dewasa seperti saya pun masih bertumbuh gitu ya. Jadi kalimat bertumbuh tidak hanya untuk anak kecil juga. Nah, berikutnya juga menerima hadiah. Kalau berkonotasi hadiah, biasanya kita selalu diingatkan dengan kenaikan kelas, ulang tahun gitu ya, atau hari raya tertentu nih. Kemarin kita baru ngerayain tahun baru Cina, terus kita baru merayakan tahun baru yang dunia ya, tahun baru umum, lalu juga kita merayakan sebentar lagi nih hari Valentine atau hari kasih sayang yang konotasinya harus ada hadiah gitu. Tapi ternyata ini beda dengan menerima hadiah kalau dengan keadaan rewarding atau apa yang sudah kita capai terus dia mendapatkan hadiah. Jadi banyak sekali konotasi menerima hadiah di sini. Lalu ada juga bahasa kasih atau bahasa cinta dengan melayani. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat mudah ditoel empatinya. Jadi kalau nggak enakan ya udah deh dikerjain walaupun terasa capek, walaupun mungkin tidak nyaman gitu. Tapi itu adalah aktualisasi bahasa cintanya dia dalam bentuk pelayanan atau melayani. Atau mungkin juga senang semua orang suka dilayani tentunya ya. Dan yang terakhir sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini tentunya adalah tidak hanya misalnya ditoel atau salaman, tapi lebih dalam lagi. Misalnya cukup dengan pelukan, kehangatan, ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, atau kepada anak-anak, atau saudara-saudara, bahkan sahabat kita sekalipun. Nah, aku mau tanya, Anissa, dari 5 ini, kamu representatifnya yang mana nih, Nis? Aku sih lebih ke apa ya? eh Sentuhan gitu ya, Kak. Maksudnya kan aku nggak harus kalau misalkan ikut sama pasangan tuh nggak harus pelukan kan kalau misalkan di jalan jadi pegandengan tangan gitu loh kan gimana gitu ya. Terus sama lebih ke yang tadi kasih-kasih hadiah kecil gitu nggak sih, Kak? Oke, jadi lebih suka sentuhan dan Iya. hadiah. Jadi ada 2 ya, ada 2. Nah, itu kan Iya. kalau ke pasangan. Tetapi kalau udah dalam kehidupan sehari-hari dengan orang tua atau mungkin dengan kakak atau adik ada nggak?
Eh, karena aku LDR sama ayah bundaku. Oke, Ya, jadi lebih ke anak perantau ya. sekitar. Iya, aku lebih ke orang sekitar tuh, lebih ke menyayanginya tuh kayak ngasih-ngasih gift kecil gitu loh Kak, ke mereka. Oke, dan Nah, terus mereka pada saat dikasih gimana reaksinya? ya pasti senang-senang aja gitu. Malah dia nggak terasa keberatan gitu. Terus kalau misalkan kayak tadi dengan cara melayaninya, karena kan aku sendiri yang nggak enakan ya Kak. Oke, jadi ini sebetulnya jadi ada tiga kombinasi ya. Ada kasih sayang, pelukan apa sentuhan, hadiah dan Ya, melayani. sama melayani ya. Wow, nah karena Bila berbicara dengan ini gitu ya, apakah memang setiap orang itu memiliki lebih dari satu atau memang sebetulnya sebaiknya hanya satu sih secara Tuh. kejiwaan nih? Aku pengen tanya dong, nih beliau ini belajarnya di dunia psikologi nih, pasti kita dapat pencerahan luar biasa pagi hari ini. Silakan Kak. Iya, sebetulnya ada salah satu studi gitu yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki semua love language itu hanya dengan rank tertentu gitu, dan biasanya dikombinasikan dengan lebih dari satu love language. Itu sih itu Mm-mm. yang research pernah sampaikan gitu. Jadi nggak ada yang betul-betul hanya ada satu. Dan love language itu juga dipengaruhi oleh dua hal gitu. Yang pertama sama seperti nature dan nurture gitu. Jadi conditioning yang ada di rumah jadi love language yang kita kenal dari rumah dan memang faktor kepribadian bawaan dari orang itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya basically lebih dari satu biasanya gitu. Oke, jadi wajar kalau dia punya tiga gitu ya. Tapi memungkinkan nggak sih satu orang mempunyai lima-limanya gitu kan Nabila? Serakah Eh, banget ya. Sebetulnya memungkinkan hanya bergantung dari ranknya itu gitu. Oke, jadi Jadi orang apakah bisa rank ini akan memasuki posisi misalnya sekarang nih lagi kebutuhannya dipeluk maka dia akan menjadi lebih nomor satu sentuhan gitu loh. Atau memang eh, fluktual gitu ya rasa kasihnya gitu ya sentuhan kasihnya ini atau memang itu yang kuat akan seterusnya. sebetulnya love language itu bisa berubah sifatnya gitu. Kembali yang tadi sifatnya conditioning yang pertama itu kan Oke. love language yang dia kenal dari rumah gitu atau gimana dia dibesarkan sebagai anak. Dan di usia dewasa itu juga mungkin berubah tergantung dari penemuannya dia tentang kepribadiannya dia sendiri gitu. Ada yang kepribadiannya itu berbeda dengan conditioningnya dia di rumah, lalu disadari, jadi dia mulai menyesuaikan diri dengan love language-nya dia sendiri gitu. Tapi apakah season tertentu itu akan memungkinkan perubahan love language? Itu mungkin aja gitu. Jadi misalnya di situasi tertentu dia membutuhkan love language yang lain, uh, di luar dari rank itu mungkin aja, tapi sebetulnya secara secara dalam keadaan netral gitu ya, dalam keadaan normal itu sebetulnya cukup konsisten ranknya itu. Oke, nah berbicara love language sebetulnya kalau kita bicara turunan atau kebiasaan dari rumah, bahasa yang paling pertama kali adalah pelukan ya. Pada saat seorang bayi lahir, dia menangis, dan Iya. pada saat dia tahu dipeluk, dia akan merasa safe atau aman dan itu menjadi bahasa kasih pertama. Artinya, di dalam setiap orang ini tentu memiliki nomor satu adalah sentuhan. Apakah itu bisa dikatakan demikian? Sentuhan memang yang pertama kali diperkenalkan ya, tapi tidak serta merta sampai di usia dewasa. Selama rentang Hmm. masa tumbuh kembangnya itu dia menemukan bahwa itulah yang pertama buat dirinya gitu. Karena kan di masa tumbuh kembang itu dia akan mengeksplorasi bahasa kasih yang lain gitu. Oke, oke. Nah, Nabila, tadi kan bilang ya, ini LDR, long distance relationship, bukan sama pacar, tapi sama orang tua gitu ya. Dimana kalau tadi kita lihat, anak sama orang tua tuh biasanya yang paling kuat, biasanya ya, itu adalah pelukan. Ya, kehadiran orang tua, quality time dibanding pelukan biasanya. Mungkin saya salah, tapi ini Heartline boleh sama-sama ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau bercerita bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Nah, bagaimana sih Nabila pada saat gitu ya? Memang mungkin tidak semua orang tua senang memeluk anaknya, tetapi setiap anak pasti ingin sekali dipeluk orang tua. Itu yang mungkin bisa kita samai dulu gitu ya, karena kita pernah menjadi anak dan Nabila belum pernah menjadi orang tua. Gitu. Iya. Dan juga Anissa belum pernah jadi orang tua Iya gitu ya. betul. Jadi paling nggak kita sama-sama nih posisi kita sebagai seorang anak kita berharap orang tua mau memeluk kita. Nah, Nabila, apakah pada saat Nabila berada di long distance relationship ini mempengaruhi juga
kesehatan mental dalam tanda kutip ya, jadi mellow kah, jadi menangis kah gitu loh. Pada saat pertama kali gitu jauh dari orang tua. Seperti apa sih? Kebetulan Nabila sendiri ini pernah merantau gitu sekitar 8 tahun itu jauh dari orang tua sebelum akhirnya merit. Tapi memang setelah merit pun itu tidak tinggal serumah gitu sama orang tua. Mungkin nanti dari Kak Anissa bisa mengkonfirmasi ya karena pengalaman setiap orang itu sebetulnya berbeda. Apakah Oke. ketika pertama kali dia mellow atau ketika pertama kali malah happy banget gitu. Kalau di pengalamannya Nabila happy banget gitu. Ketika jauh dari orang tua, ya merdeka. Nah, Tapi Anissa gimana nih? Anissa juga sama nggak nih sama Nabila gitu loh? Aku Happy atau mellow gitu? ya aku lebih ke happy gitu, tapi tetap Waduh. ada perasaan. Halo orang tua, pagi hari ini coba diperhatikan ya. Ternyata ada anak-anak yang jauh sama orang tua terus happy merasa dirinya bisa jadi dirinya sendiri gitu Iya ya. betul betul. tapi Oke. Tapi mungkin juga tetap karena masa apa ya, kehidupan ya. walaupun jauh pun kan tetap ada batasannya kan Ya. gitu. Kita tetap switch ke orang tua kita lagi ngapain dan di mana. Jadi walaupun jauh kan orang tua aku tidak khawatir untuk memikirkan aku di Jakarta. Apalagi kan di Jakarta tuh kotanya seperti ya gitulah, jauh dengan pedesaan-pedesaan. Aslinya Anissa dari daerah mana? Aku dari Cianjur, Kak. Aduh, tiasa Sunda atuh ya. Iya, biasa. Asinan Cianjur enak itu. Iya, betul. Oke, Nabila tadi kan lucu nih ya, keduanya ini lebih kepada posisi yang happy, artinya tidak terlalu mellow gitu. Nah, bagaimana sih Nabila bagi adik-adik kita yang kebetulan long distance relationship dengan orang tua dan mellow? Bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi accepted atau diterima, tidak terbawa terlalu lama bapernya? Oke, nah ini terkait dengan love language tadi ya. Gimana caranya LDR itu kalau bagi yang melo-melo gitu. Sebetulnya melo atau enggak itu tergantung dari faktor kepribadiannya orang itu dan yang kedua dari masa tumbuh kembangnya. Misalnya kalau anak remaja, dewasa dan dewasa awal gitu ya. Pertama-tama long distance sama orang tua dan memang basically dia independen gitu. Bakal rasanya seneng banget gitu karena ya inilah saya dengan diri saya sendiri gitu, waktunya saya mengeksplorasi dengan dunia sosial gitu tanpa dibatas-batasi gitu ya. Tapi ada memang faktor kepribadian tertentu dan mungkin kebiasaan di rumah itu bikin dia jadi mellow gitu ketika LDR. Nah, terkait dengan love language itu kita memang punya love language kita sendiri gitu. Dan orang tua juga punya love language-nya mereka. Nah, love language itu sebetulnya tidak hanya perlu kita ketahui, tidak hanya perlu kita sadari, kita kenali dari dalam diri, tapi juga perlu kita usahakan. Jadi contohnya kayak gini ya, misalnya orang tua, contoh di pengalamannya Nabila gitu, pengalaman orang tuanya Nabila itu physical touch. Tapi Nabila itu lebih quality time. Nah, physical touch ini agak sulit dicapai kalau kita lagi LDR gitu. Jadi jadi yang pertama selain kita sadari ya kita perlu menerima gitu bahwa ya memang ini ada perbedaan gitu dan sulit untuk diusahakan kalau kita lagi LDR gitu. Tapi untuk quality time itu bisa diusahakan gitu. Misalnya kita video call bareng, kita ya nggak ngapa-ngapain video call aja gitu. Cuman beraktivitas sendiri-sendiri gitu atau mungkin kita diskusi sesuatu gitu. Yang penting kan quality time yang dimaksud itu adalah kita hadir sepenuhnya di masa waktu tertentu gitu. Jadi terkait dengan love language, gimana caranya supaya LDR itu bisa diterima adalah dengan memahami love language satu sama lain karena love language-nya kita dan orang tua itu berbeda dan bisa diusahakan gitu. Jadi jangan hanya sekedar tahu, diusahakan juga. Gitu sih. Oke, berbicara diusahakan, Anissa, usaha-usaha apa sih yang Anissa lakukan dalam love language? Aku pengen berbicara kepada orang tua dulu ya, sebelum kita masuk ke kekasih. Karena kalau kekasih pasti akan lebih menggebu-gebu gitu kan. Tetapi kita juga pengen belajar nih, kami dari orang tua atau kami juga anak-anak, supaya pada pagi hari ini kita bisa mengerti posisi-posisi bahasa kasih kita yang seharusnya dikembangkan seperti apa dan dapat diterima. Gimana, Anissa? Kalau cara aku sendiri ya, Kak ya. Cara aku sendiri kan kalau misalkan untuk quality time itu aku kayak telepon, video call rame-rame gitu loh. Terus sesekali itu aku kirimin namanya paket gitu, even itu baju atau make up dia. Maksudnya satu cara bikin dia seneng gitu loh, karena aku jauh kan. Karena uh, aku yang suka dikasih kado, masa aku nggak ngasih kado ke orang yang aku sayang gitu kan. Makanya mungkin salah satu cara aku buat apa ya, eh,
melakukan love language aku terhadap orang tua aku yang jauh tuh salah satunya dengan receiving gift aku untuk mami aku gitu. I see. Oke. Nah, berbicara love language tadi kita kan berbicara yang indah-indah gitu. Di balik keindahan tentu juga ada sesuatu yang tidak diekspektasikan. Misalnya, pemanfaatkan dari love language. Dia yang paling gampang mungkin ya Nabila pada saat kita pelayanan atau melayani orang yang empati lalu dimanfaatkan tanda kutip gitu ya. Wah, dia sih atau orang yang sedang dipuji. Nah, media sosial ini kan lebih rentan ya dengan kata-kata pujian dan tulisan pujian sehingga banyak sekali yang makin masuk ke dalam kriminalitas atau yang tidak diharapkan. Nah, bagaimana sih kita tuh bisa mawas diri akan kelemahan kita dari safe language kita? Contoh misalnya saya gitu ya, saya tuh akan mudah banget orang minta maaf dan saya maafkan kalau dia tahu how to-nya ya, melakukan kesalahan, they know how to minta maaf, terus dengan gampangnya saya memaafkan dan saya tuh benar-benar kayak nggak ada apa-apa. Dan tapi hal ini bisa dimanfaatkan. Bisa banget dimanfaatkan dengan orang melakukan hal-hal yang tidak nyaman, lalu ntar gampang lah si Hana mau pasti maafin gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak baik bagi kesehatan mental kita. Kita tahu, tapi kita juga nggak bisa ngelawan nih Nabila gitu loh. Dan saya yakin Anissa juga pasti ada satu posisi yang seperti ini. Tentunya mungkin dalam pacaran hal ini ya. Kalau orang tua mungkin mau nggak mau itu takdir anak sama orang tua ya. Tapi kalau dari pacaran kadang-kadang kan ya gimana gitu ya namanya kekasih hati. Nah gimana sih Kak Nabila kita bisa mengontrol kelemahan kita dalam bahasa kasih kita? Oke, sebetulnya Nabila juga sedikit banyak mengalami apa yang Kayo dan Kak Anissa alami gitu ya. Kadang-kadang terutama dalam relasi romantis itu ya kalau minta maaf ya udah dimaafkan seolah-olah yang kemarin itu nggak ada gitu. Jadi ini sesuatu yang baru lagi gitu. Padahal tapi itu bisa diantisipasi. Contohnya kayak misalnya kita perlu kenal diri sendiri dulu ya, itu yang pertama. Jadi kita tahu gitu apa sih sebenarnya love language-nya kita. Dan setiap love language itu benar banget katanya Kayo, ada titik kritisnya gitu. Nah, contohnya kayak tadi misalnya mudah memaafkan gitu ya. Ya memaafkan boleh, memaafkan kan hal yang baik ya, tapi kita juga punya rambu-rambu nih, kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya orang lakuin dan ini sebenarnya bisa diantisipasi untuk tidak terulang lagi. Nah, sebenarnya rambu-rambu setiap orang pun itu sifatnya beda-beda karena contohnya kita memaafkan hal yang sama gitu ya. Tapi itu hal yang tidak terlalu mengancam sifatnya gitu, hanya tidak sesuai aja, ketidaksesuaian. Nah, itu kan sifatnya tidak mengancam ya. Kalau itu terulang lagi dan orangnya masih nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Jadi nanti sebenarnya setiap orang akan nemuin rambu-rambunya mereka sendiri, kecuali ini sudah dalam ranah memang tidak sesuai, tidak apa ya berlaku di aturan masyarakat secara umum. Contohnya melakukan kesalahan yang sama dan itu mengancam kehidupan orang, mengancam eksistensinya orang gitu, atau mengancam kelangsungan hidupnya orang. Kita perlu juga mengenali diri, kemudian memahami gitu sebetulnya kita juga punya titik kritis seperti ini gitu. Misalnya kita memaafkan terus-menerus gitu ya. Tapi ini kesalahan yang sifatnya adalah mengancam, tidak valid di masyarakat umum. Nah, itu bisa jadi catatan kalau ini terulang lagi, kemungkinan orang udah mulai memanfaatkan kita gitu. Atau itu bisa dilakukan tanpa sengaja loh. Jadi bukan yang dengan sengaja orang memanfaatkan, tapi tanpa sengaja karena dia tahu, karena kan otak kita tuh sifatnya conditioning. Jadi dia tahu, oh di masyarakat saya boleh ngelakuin kayak gini, dan kalau saya ngelakuin lagi, saya dimaafin gitu. Jadi ini bisa dua arah sifatnya, bisa didiskusikan bareng bahwa dulu udah pernah loh dilakuin gitu. Sekarang kamu ngelakuin lagi gitu. Apakah ini dilakukan secara sengaja atau nggak sengaja? Jadi kita bisa mengantisipasi juga dari dalam diri kita sendiri. I Itu see. sih kayak. I see. Oke. Berbicara tadi bagaimana dengan ketindakan kriminal-kriminal yang melalui media sosial dengan kalimat-kalimat. Dan biasanya nih menurut data ya, di mana orang-orang yang merasa lonely, kesepian, dia akan berteman dengan media sosial dan membuka diri gitu ya, dalam tanda kutip mulai mudah ini kan love language-nya dalam kata-kata dan kalimat gitu. Bagaimana sih kita bisa mengantisipasi supaya tidak terbawa dari hal yang tadi gitu loh. Kalau tadi kan ada rambu-rambu, ini kan kadang-kadang nih kita nggak tahu nih, tahu-tahu udah kebablasan, kirain di got, tahu-tahu udah di laut gitu, gitu ya, sama-sama air soalnya gitu. Nah, ini kalau hal seperti ini gimana nih? Oh iya, ini mirip sama filmnya Tinder Swindler ya. Jadi awalnya kayaknya
menyenangkan gitu chatting sama orang asing. Dan sebetulnya sejak ada film itu semakin banyak akun, Nabila lupa deh datanya tuh berapa banyak, tapi semakin banyak akun yang itu sifatnya fake dan ke arah sana gitu, ke arah pemerasan secara finansial gitu. Jadi awalnya kita taunya oh ini nggak apa-apa, toh kita juga merasa dipenuhi gitu ya cintanya dengan perhatian, jalan kemana-mana dengan gift gitu ya. Tapi ternyata tanpa sadar, yaitu yang kayak Kayu bilang udah nyeblung ke lautan gitu. Tadi yang awalnya kita pikir ada di got gitu ya, karena sama-sama air. Em, Antisipasi kayak gitu sifatnya memang dari yang pertama tadi adalah kesadaran dari diri sendiri gitu. Terus juga kita bisa melihat gitu sebetulnya kita ini berhubungan dengan siapa, dan lebih baik lagi kalau kita tahu love language-nya dia apa gitu. Karena kadang-kadang yang cyberbullying yang ada di sosial media atau yang sifatnya pemerasan itu tadi itu kan sebetulnya yang terjadi adalah tidak konsisten, karena semuanya itu diberikan dari 5 love language itu sebetulnya diberikan kalau kita nonton dari I see. ya di Tinder Swindler gitu. Semuanya itu diberikan, kemudian orang itu semakin mengenal kan kita love language-nya apa, kita paling senang apa, kemudian itu dia memberikan terus. Nah, timbal balik ini tuh kadang-kadang yang kita tidak sadari, kita kasih seolah-olah ya ini love language-nya mereka, dan kita memberikan itu seperti seolah-olah kita bertransaksi love language gitu. Orang lain butuh duit, ya udah kita kasih gitu. Itu kan salah satu bentuk kriminal juga gitu ya. Tapi memang hal-hal seperti ini tidak terlalu banyak didukung oleh undang-undang yang melindungi si korban gitu ya. Jadi benar katanya Kayo tadi, rambu-rambunya di mana gitu, membingungkan gitu kan. Iya, ini caranya rambu-rambu diri kita sendiri gitu. Ya apa ya? Yang pertama itu tadi ya, ketika kita bertransaksi love language itu kadang-kadang kan kita nggak sadar gitu. Iya. Tapi kita bisa membuat apa ya, batasan gitu. Misalnya kita baru kenal sama orang dan sejauh apa, jadi kayak kita memberikan jarak. Kalau orang baru datang, kita baru kenal gitu ya via online, mungkin itu kan kayak orang ada di depan pagar gitu ya, di depan pagar rumah, dan nggak mungkin kita treat dia seperti dia ada di dalam kamar kita gitu. Jadi semakin dia masuk, berarti semakin kita juga mengenal dia gitu kan. Baru kita bisa treat dia lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai orang yang harusnya ada di depan rumah, kita treat dia seperti ada di dalam kamar gitu. Betul, betul. Wow, menarik ya. Perhatikan kalimatnya adalah jangan sampai orang yang harus di depan rumah tahu-tahu sudah ada di tempat tidur. Bisa seenaknya tidur di tempat tidur kita. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, Nisa, tadi kan kalau saya bilang ini lebih kepada mostly pada arah pacaran. Pada saat Anissa pertama kali pacaran, apakah juga belajar tentang kelima bahasa kasih ini gitu, mencari tahu? Kadang-kadang kan suka ada nih game-game ya yang kayak pengen tahu deh, kamu tuh bener gak sih love language-nya ini gitu. Atau memang kamu sudah, dengan pendekatan kamu sudah tahu nih, menerawang, wah dia mah senengnya digombalin gitu. Atau apa, gimana nih, gimana? Nah sekarang kita ke arah yang muda-muda ya, yang pacaran-pacaran ya. Aku awal-awalnya gimana ya? Udah malu deh. Aku sih lebih ke mencari gitu ya Kak, cari tahu dulu gitu. Terus nanti nyocok. Kadang aku suka nyocokin love language dia sama love language aku, kan seharusnya itu nggak harus dicocokin ya. Cuman kalau aku waktu itu berprinsip kayak oh ya kalau misalnya love language dia aku juga harus sama gitu. Makanya dari dulu tuh aku rasa yang benar-benar ada di aku tuh ya dari perkataan sama apa reserving gift itu loh gitu. Cuman ya aku malu deh jadinya. Gak apa-apa dong, kan kita sama-sama cerita. Oke, nah pernah nggak sih merasa dirugikan karena bahasa cinta kamu? Baik itu mungkin kepada pacar dulu deh. Pernah nggak sih merasa dirugikan sama pacar nih? Ah dia tahu sih saya sukanya disenengin jadi digombalin gitu. Terus tahu-tahu sebetulnya saya dirugiin nih gitu loh. Ada maunya sih kamu gitu. Misalnya seperti itu. Kalau kayak kasus kayak gitu aku untungnya sih aku belum pernah ya Kak ya. Cuman Jangan berarti ya, jangan untung ya. jangan sampai. Gitu. Oke. Nah, kalau sama teman-teman, pernah nggak sama sahabat kelompok dekat gitu ya, yang dimanfaatkan karena tahu nih kamu senang melayani nih, udah deh kamu disuruh kerjain PR-nya dulu atau itu pernah. bagian. Nah, pernah. Itu sampai kasusnya itu dia jadi semua tugas dia tuh aku yang kerjain.
sampai akhirnya nilainya tuh gedean dia dibanding aku. Terus kan aku bilang kan sama dia, "Ya udah tolong minta terima kasih lah ke aku gitu, karena pas saya kita ngomong terima kasih." Terus dia bilang enggak, dia tuh nggak mau mengakui kalau itu tuh hasil aku gitu. Jadi akhirnya kayak, ini kok gitu ya, aku tuh ngerasa dirugiin banget, ngerasa dimanfaatin banget. Sebenarnya even ada tugas tuh dia selalu nanya ke aku kan, dan aku ngerasa kalau aku nggak ngasih ya aku nggak enak dong, orang temen deket gitu kan. Sampai akhirnya ternyata waktu itu pas IPK gitu, IPK dia lebih tinggi dari aku. Aku bilang, ih keren ya, bilang makasih dulu dong, aku bilang gitu kan, karena kan aku orangnya tuh senang dipuji juga ya. Terus akhirnya dia nggak mau mengakui gitu, jadi dia lost, tidak berterima kasih gitu aja, dan itu tidak sakit hati sampai sekarang. Dan sudah tidak berteman atau masih menjadi teman dekat? Masih, tapi aku batasin aja. Cuma kalau Oke. misalnya ada dia butuh butuh aku ya, kalau misalnya aku ngerasa itu nggak penting, nggak akan aku sebenarnya agak jahat ya kalau kayak gitu. Nah, jahat nggak tuh Nabila dengan kasus-kasus seperti ini? Enggak sih, karena kan itu rambu-rambu yang kita punya ya. Jadi kalau kita udah merasa tersakiti dengan eh, dia melakukan seperti itu, ya kita berikan batas. Itu justru menurut aku self awareness yang bagus gitu. Tapi Nah, kalau misalkan kita misalkan nih ya, aku kan tadi melayani gitu kan, melayani temen aku yang minta bantuan sama aku. Aku mikirnya aku dapet feedback nih dari dia gitu. Berarti kan aku udah mikirnya apa ya, pengen dibalas budi gitu dengan perkataan itu. Sebenarnya boleh nggak sih Kak? Kayak aku mikir Em, gitu-gitu. Sebenarnya tergantung dari melayani tipenya orang masing-masing. Itu kan melayani itu kan kayak pelabelan ya. Ya kita melakukan ini untuk melayani gitu. Hanya pada umumnya biasanya diketahui adalah melayani itu tanpa pamrih gitu, tanpa ada balasan apapun. Padahal dengan kita di ilmu mindfulness yang aku pelajari ya, padahal dengan kita melayani, dengan kita menolong itu adalah ego gitu. hmm, Karena kan kita menolong itu tergantung ya, maksudnya nggak semua hal kita tolong, tapi kenapa ada beberapa hal yang kita pick dan kita tuh tolong dari sisi itu. Nah, sebenarnya menolong pun adalah sebuah ego. Jadi apakah betul kita bisa melayani tanpa pamrih? Ada beberapa orang yang begitu, tapi bukan berarti nggak wajar juga melayani tanpa melayani dengan pamrih gitu. Ya, tapi kan pamrih di sini kan cuma say things doang gitu. Aku tidak mengharapkan apa. Iya, Kan buat aku kan say things itu kan hal yang wajar dan lumrah gitu ya, tidak iya, berat gitu. iya. Lagi sih waktu pengalaman aku yang paling aku Hanya kesel. memang itu ya love language kayak yang tadi kita sempat diskusiin, kalau itu berbeda, eh, Hmm? kayaknya akan sulit untuk pihak lain yang mengusahakan gitu. Apalagi nih udah ada kepentingan terkait dengan hasil usaha, misalnya kayak tadi tugas, entah perkuliahan atau pekerjaan gitu, itu kan sudah ada terkait dengan kepentingan. Jadi effort banget buat pihak yang lainnya untuk memberikan apa ya, complimentary atau ucapan terima kasih gitu. oke. Nah, berbicara tadi seru ya pada pagi hari ini kita kadang-kadang kan gini baru berbicara satu sisi doang ya sebagai teman di kuliah gitu ya. Nah, bagaimana Kak Nabila kok mau bertanya love language yang sering sekali dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh orang tua? Misalnya gini ya, ke ego, tadi kita berbicara ego, jadi menggelitik saya. Kadang-kadang banyak gitu, tidak semua, tetapi banyak orang tua yang merasa, gue ini orang tua lo loh. Udah gue lahirin, udah gue besarin gitu, udah saya kasih makan, udah besar. Jadi kamu harus a. Nah, sehingga kadang-kadang, ya itu tadi, love language-nya itu bukan menjadi sesuatu 5 hal yang bisa diterima, tetapi menjadi ancaman. Nah, Iya. untuk ini gimana sih caranya gitu loh supaya dari sisi si anak mengerti. Kadang-kadang kan kalau kita merubah karakter orang tua itu perlu proses ya dan tidak mudah langsung kayak membalikan telapak tangan. Tetapi ada harapan-harapan yang mungkin anak-anak bisa menerima dalam tanda kutip dan memahami dan tidak mengambil menjadi suatu momok yang besar dan akhirnya self confidence-nya tetap terbentuk dengan baik. Nah, kalau hal-hal seperti ini bagaimana, Kak? Oke. Sebetulnya di masa perkembangan usia anak sampai di usia remaja gitu ya, terutama di usia remaja, itu kan masa-masa mereka mengeksplorasi love language gitu. Sebelum pada akhirnya di usia dewasa muda, dia mulai mengambil kontrol, mulai perlahan memiliki aspirasi untuk mengambil kontrol atas dirinya sendiri, termasuk dalam love language, mengeksplorasi love language.
Dan di masa remaja ke bawah sebetulnya kan mereka masih mengeksplorasi, dan itu dunia yang mereka tahu adalah di rumah gitu. Sebetulnya diharapkan sekali dari orang tua itu justru untuk memberitahukan mungkin dari lifestyle-nya gitu ya, dari cara berkomunikasi dan cara-cara yang lainnya gitu, yang strategi yang digunakan di rumah itu justru untuk mendemonstrasikan bahwa love language itu tidak untuk di abuse gitu. Tapi terkadang memang tanpa sengaja, pada kasus-kasus tertentu tanpa sengaja atau secara sengaja itu justru di abuse. Contohnya, beliau tahu gitu, orang tua tuh tahu gitu bahwa anak ini senang banget dipuji gitu, dan akhirnya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, diberikanlah pelabelan-pelabelan via verbal, kamu tuh begini, misalnya lupa itu langsung dibilang ceroboh gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya tindakan atau perilaku tertentu itu langsung dilabeli ke kepribadian si anak ini gitu, atau dengan love language yang lainnya itu juga dilakukan abuse. Nah sebetulnya untuk anak ini mungkin pesan untuk anak ya tadi yang Kayo sempat sampaikan gitu. Jadi love language kita itu tuh tidak harus sama dengan orang tua kita gitu, tidak harus sama dengan conditioning yang ada di rumah gitu. Kita boleh punya love language kita sendiri, itu sah-sah aja. Dan kalau misalnya dulu sempat hal-hal tertentu gitu ya, itu menyakiti diri kita dan melukai love language kita. Bahkan amit-amit nih ya sampai tahu cara untuk mencintai adalah dengan mencemooh, katakanlah ini anak punya love language senang dipuji gitu ya, word of affirmation gitu, tapi dia sering banget dicemooh, dan dia sampai tahu bahwa caranya mencintai orang lain adalah melalui cemooh seperti ini supaya orang termotivasi untuk jadi lebih baik. Ini kan sudah hal-hal yang tidak tepat sebetulnya gitu. Nah, pesan untuk anak gitu ya yang dulu pernah mungkin di abuse, nah sadari dan kenali diri sendiri dulu gitu. Dan ada hal-hal yang mungkin terjadi di rumah dan itu sudah terkondisi dalam pikiran kita, yang mana itu tidak lagi tidak valid gitu ya. Love language kan sebetulnya untuk kita menampung rasa dicintai gitu, bukan untuk dipaksa merasa dicintai dengan cara-cara tertentu yang tidak valid gitu. Itu sih pesan untuk anak ya, eksplorasilah love language kita sendiri, sah-sah aja kalau itu berbeda, dan kenali juga hal-hal yang sudah terkondisi di rumah. Kita nggak harus ngulang itu di usia dewasa. Itu sih kayaknya. Oke, wow, dalam ya, sampai ke sumsum nih namanya Nisa. Nah Nisa, ada nggak yang Nisa mau tanyain lagi tentang love language kepada Kak Nabila nih, sebelum saya mau nanya sama Nisa lagi nih? Apa ya? Oh iya, kalau misalkan takutnya di kemudian hari Kak, kalau misalkan ada yang mempunyai love language secara berlebihan, itu sebenarnya baik atau enggak sih Kak? Dengan kutip kita untuk membahagiakan dia, misalkan teman ya, untuk teman, misalkan aku punya love language yang notabene sering muji dia atau enggak ngasih dia sesuatu gitu kan. Kalau misalkan aku melakukan itu dengan cara berlebihan, itu sebenarnya baik nggak sih Kak? Oh, ini maksudnya dari sisi pelakunya melakukan Iya. berlebihan Iya, ya? misalkan aku melakukan ini tapi dengan cara berlebihan gitu. Tapi dengan tanda kutip untuk bikin dia senang gitu. Tapi caranya berlebihan gitu. Iya. Nah, kembali lagi berlebihan atau enggak, itu kan subjektif ya setiap orang gitu. Tapi berlebihan itu kan sebetulnya kadarnya ketika kita memberi, tapi kita tetap merasa memberi dan kita menerima, tapi rasanya tetap kurang. Nah, itu kan jadi akhirnya ada yang usaha yang dilebihkan, dan penerimaan yang nggak ada cukup-cukupnya. Nah, itu akhirnya ada berlebihnya. Nah, segala sesuatu yang berlebih itu tidaklah baik. Contohnya nih, apakah overjoy itu baik? Overjoy itu nggak baik. Overjoy itu contribute to heart attack. Jadi segala sesuatu yang kita pikir baik, itu tuh tidak selalu baik kalau itu dalam kadar yang berlebihan. Termasuk dalam gimana kita mengisi tangki cintanya orang lain, dan bagaimana kita menerima cinta dari orang lain untuk kita masukkan ke dalam tangki cintanya kita gitu. Nah, berlebihan ini dalam konteks love language itu sedikit banyak berhubungan dengan energi yang kita punya atau yang kita simpan dari masa kita kecil. Kalau kita ngerasa defisit gitu ya, atau kita ngerasa nggak cukup sebagai anak nih, kita kan bucin banget sama orang tua ya, gitu. Jadi orang tua tuh cinta pertamanya kita gitu. Nah, kalau kita ngerasa memberi tapi mereka tidak
merasa cukup puas gitu ya, atau kita harus memberi banyak gitu. Nah, ini akan masuk ke dalam nerve system kita untuk kita memberi dengan cara yang demikian kepada orang lain. Karena mereka, orang tua itu adalah dunia yang anak tahu gitu. Jadi ini representasi dunia buat dia. Dan ketika di usia ini biasanya akan muncul di remaja sampai dewasa awal gitu. Ketika ini dilakukan di masyarakat umum, baru akan berkaca nih, ini kok berlebihan banget ya, sedangkan orang lain mungkin nggak butuh sebanyak itu, bahkan ada yang sampai risih gitu. Kita memberi terus. Nah, disadari aja bahwa ini adalah faktor pengkondisian masa lalu gitu. Kita nggak harus kayak gini terus di usia dewasa. Jadi kita boleh memulai, kalau dulu di masa kecil kita punya waktu ya untuk mengeksplorasi emosi. Jadi anak itu kan ada waktunya lempar-lempar barang gitu ya, bahkan lempar makanan gitu. Jadi dia tuh mau mengeksplorasi kalau aku kayak gini orang tua aku marah atau enggak ya. Jadi yang boleh dilempar itu tuh barang yang kayak gimana, pada media apa, pada intensitas berapa banyak. Nah, demikian di usia dewasa muda, di dewasa awal kita akan mengeksplorasi yang begitu. Kita akan mengeksplorasi emosi, kadar emosi yang baru di masyarakat umum gitu. Mungkin apa yang kita kenal di keluarga itu tidak lagi valid di masyarakat umum. Kadang kan begitu. Kita sampai menyadari itu berlebih kan berarti tidak valid ya sebetulnya di masyarakat umum. Nah, kita akan mengenali emosi yang baru gitu ya di usia dewasa, di dewasa awal. Jadi itu nggak apa-apa gitu. Jadi eksplorasikan aja, kenali aja bahwa oh ini love language-ku, tapi sepertinya dulu defisit nih, entah nggak dapat dari orang tua atau kita ngerasa harus memberikan lebih untuk orang tua jadi senang gitu. Tapi kita nggak harus kayak gini di usia dewasa. Oke. Tahu titik turn point-nya itu saat kapan? Apakah harus ada sebuah peristiwa yang membuat kadang-kadang kan kita nggak sadar nih begitu dapat hantaman kecewaan terus kita baru kayak titik balik gitu ya menyadari, atau memang sebetulnya dengan berjalan tanpa harus ada peristiwa kita bisa menentukan. Biasanya itu karena interaksi dengan lingkungan. Jadi makanya di istilah mindfulness itu dibilang semesta ini tuh unik. Mereka memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang kita butuh untuk pelajari gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya gimana kalau lingkungan tidak men-trigger itu? Ya, kalau lingkungan tidak men-trigger itu berarti sebetulnya itu nggak apa-apa kan, valid-valid aja gitu dilakukan di lingkungan itu. Atau mungkin kalau di lingkungan tidak muncul, maka tidak ada triggernya gitu. Ya berarti sah-sah aja. Mau itu disimpan sendiri, mau itu dilakuin di ranah pribadi, itu boleh-boleh aja gitu. Kan kira-kira seperti itu sih, Kayu. I see. Wow. Oh, berbicara bahasa kasih ternyata tidak sesimpel apa yang kita pikirkan ya, hanya menerima hadiah, berpelukan, menerima kalimat pujian gitu ya, atau melakukan kegiatan yang menarik bersama-sama sekalipun gitu ya. Jadi dan melayani atau memberikan. Ternyata di dalamnya juga kita banyak belajar tidak selalu hal-hal yang positif dan menyenangkan, tetapi ada hal-hal yang harus diantisipasi. Saya tidak bilang negatif karena negatif itu adalah dampak hasil, tetapi bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak berdampak negatif. Itu kurang lebih. Nah, Nisa, berbicara bahasa kasih nih, sebentar lagi katanya hari Valentine, hari kasih sayang. Buat saya sih setiap hari balik lagi nih ya, hari kasih sayang. Setiap hari gitu ya, setiap detik. Ada nggak sih hal-hal yang diharapkan sebetulnya menjadi ritual di hari Valentine yang terbentuk karena adanya, ini kan sebetulnya bukan kultur budayanya Indonesia ya, tetapi menjadi suatu kebudayaan bagi anak-anak, nggak hanya anak muda loh, orang tua juga mulai ikutan, anak-anak kecil sekalipun ya. Saya ingat banget ada seorang anak kecil datang ke gerai coklat waktu itu, dia beli coklat lollipop gitu, tapi dia tuh bisa mikirin ini buat papa, ini buat mama, ini buat mbak gitu. Jadi dia tuh sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari, daripada mendekati hari Valentine dia tuh sudah bisa beli, walaupun coklatnya lollipop kecil, tapi dia bisa mikirin banyak orang. Nah, apakah Nisa juga terbentuk dan terbawa dengan tradisi seperti ini? Bisa dikatakan iya. Dan aku pun posisinya sama kok, aku memikirkan itu dengan jauh-jauh hari gitu loh. Aku untuk mempersiapkan ini untuk orang tua aku di sana. Tadinya sih aku mau ngasih surprise tiba-tiba datang ke sana gitu loh, Kak. Ketahuan dong hari ini dikasih tahu. Karena aku udah lama nggak pulang, jadi aku pikir setelah Valentine nanti karena aku 14-nya nggak bisa pulang, mungkin setelah hari H itu aku bakal pulang ke sana dan ya ngasih beberapa coklat dan bingkisan untuk mamiku. Dan aku emang dari dulu kayak gitu kok. Emang sudah terbiasa ya, terlatih. Nah,
Kak Nabila, melihat situasi seperti ini, memang tidak salah merayakan ya sesuatu dengan hadiah atau melabelkan ya, tidak hanya di hari kasih sayang, kadang-kadang di hari ulang tahun, kenaikan kelas, hari raya sekalipun harus memiliki pakaian yang baru, misalnya seperti itu ya. Apakah ini juga menjadi satu tuntutan secara kesehatan mental kalau misalnya tidak ikutan, tanda kutip gitu ya, menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang aneh gitu. Tergantung dari kembali ke orangnya sih Kayo. Kalau ini kan anggapan kesepakatan di sosial gitu ya, Ya. mereka merayakan ini. Tapi kalau akhirnya dengan resource yang mungkin belum dimiliki untuk mengadakan tradisi atau menjalankan tradisi dengan tradisi Valentine tadi gitu ya, lalu menuntut diri sendiri atau menuntut orang di sekitarnya untuk menjadi berdaya dalam menjalankan tradisi itu menurut saya juga udah kurang sehat gitu. Tapi ada di orang-orang tertentu yang mungkin tidak, contohnya seperti Nabila ini, tidak dari kecil itu tidak merayakan tradisi Valentine gitu. Jadi ketika orang lain melakukan tradisi-tradisi seperti tukar coklat atau memberikan surprise dan lain-lain, itu menurut Nabila biasa aja gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari orangnya. Selama itu tidak sampai menuntut diri sendiri atau apalagi orang di sekitarnya untuk berdaya melakukan tradisi-tradisi ini, itu udah nggak sehat lagi gitu sih. Oke, jadi ada sesuatu yang mengganggu akhirnya kesehatan mental pada saat itu tadi ya disebutkan oleh Kak Nabila. Nah, berbicara kesehatan mental dan tidak mental ini udah di penghujung nih tanpa terasa, padahal pengen banget mengulik lebih dalam. Nisa, ada nggak yang ingin disampaikan di pagi hari ini? Nisa ini mewakilkan dari Aku Pintar ya, yang bersama-sama dengan kita selalu menghadirkan narasumber. Nah, Nisa ada nggak yang ingin disampaikan untuk umum deh tentang kasih sayang yang sebaiknya di mata Nisa itu apa? Untuk umum ya, Nis? Oh, menurut aku sih terapkan ya Kak. Jadi apa ya? Menurut aku sih terapkan love language di diri sendiri itu perlu. Jadi nanti kalian tuh bakal dapat feedback dari orang lainnya tuh dengan sepadan gitu, jadi enak gitu loh Kak. Gitu sih. Oke, nah Kak Nabila, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Nisa, boleh dong kasih masukan-masukan kesehatan-kesehatan mental apa sih yang perlu kita bina pada saat kita tahu mengembangkan nilai bahasa kasih kita dari 5 language tadi, 5 bahasa kita itu menjadi lebih optimal, tidak hanya untuk orang, tetapi juga buat diri kita sendiri, sehingga kita boleh tumbuh secara sehat mental. Oke. Mungkin untuk kata penutup dan juga pesan ya, sebetulnya cinta itu tuh hal yang sulit untuk dideskripsikan gitu. Sepertinya pena manapun akan patah gitu ya untuk mendeskripsikan apa itu cinta. Tapi cinta itu tuh sesuatu yang kita bawa sebetulnya setiap hari. Hanya di bulan ini kita merayakan secara bersama apa sih tanda-tanda cinta gitu ya, mungkin dalam memberikan coklat atau tradisi-tradisi tertentu gitu ya. Gimana sih cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu gitu, karena diri sendiri ini adalah manusia yang dengannya kita hidup sampai nanti kita mati gitu. Kenali apa yang membuat kita merasa dicintai, mungkin yang kita sebut dengan love language, dan kenali juga bagaimana cara kita untuk menerima cinta, karena tidak semua orang itu memiliki skill yang cukup baik dalam menerima cinta. Jadi pertama kenali diri sendiri dulu aja, apa sih yang membuat saya merasa dicintai gitu. Lalu kenali juga cara kita menerima cinta. Karena menerima cinta itu sebuah skill, ternyata bukan tiba-tiba kita punya. Itu lalu berikanlah cinta sesuai dengan love language-nya orang lain jika itu memungkinkan, tanpa memaksa. Oke. Wow, baik sekali ya. Apa namanya, kita tidak harus selalu berbicara cinta. Mungkin kalau dari saya adalah gini, sangat mudah kita berkata cinta, tetapi belum tentu kita bisa mempertahankan cinta itu semakin hari semakin dalam. Jadi tugasnya adalah sebetulnya bukan hanya mengatakan kata cinta, tetapi bagaimana merawatnya, menjaganya, membuat subur, membuat kuat, sehingga 5 bahasa cinta apapun yang kita miliki bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengembangkan kesehatan mental untuk semuanya. Tidak untuk lingkungan kita, tidak hanya untuk orang tua kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Nah, pagi hari ini
Semoga bisa menjadi sesuatu persiapan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbagi bahasa cinta. Karena satu hati adalah hatinya kita semua. Senang sekali akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata ditemani oleh Nabila dan Anissa dari Aku Pintar pada pagi hari ini. Yuk kita sebarkan cinta kita kepada siapapun dan kita tanam, kita suburkan cinta kita, tidak hanya menyebarkannya saja. Sampai bertemu Hotline, satu hati, hatinya kita semua.